Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, good morning everyone. Hopefully you are very good today. Welcome back in our English lesson today. Before we start to learn, let's pray for a moment. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to write your name on the list of attendance. Well, for today's lesson, we still learn about narrative text. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu Evi. Pelajaran minggu yang lalu tentang naratif teks kita ulas kembali ya anak-anak. Jangan lupa kita tetap jaga kesehatan 3M, jangan lupa, dan tetap semangat. Ya, kita mulai daripada definisi dari naratif teks. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi suatu cerita hayalan atau dongeng yang bertujuan hanya untuk menghibur orang, ya, penghibur pembaca dan pendengar. Ya, kinds of narrative text. Jadi jenis-jenis naratif atau jenis-jenis cerita dongeng itu adalah ada fable, cerita tentang yang tokohnya itu hewan, ya, contohnya kelinci dan kura-kura. Ya, kamu kan sering ya lihat atau membaca cerita itu. Kemudian ada folktale, itu cerita rakyat, biasa cerita yang beredar atau yang berkembang di masyarakat. Ya, itu ceritanya, contohnya Timun Mas, kemudian Alibaba, Aladin, begitu ya, itu masuk ke dalam folktale ya. Kemudian ada juga legend ya, yaitu legenda. Legenda biasanya berkaitan dengan asal-usul suatu tempat atau cerita tentang suatu tempat. Contohnya Tangkuban Parahu, kemudian Candi Prambanan ya, legenda Candi Prambanan, kemudian legenda apalagi Danau Toba ya. Itu menunjukkan cerita dari suatu tempat. Biasanya ada asal-usulnya ya. Nah, ini berhubungan dengan sejarah ya. Ini untuk legenda ini ada yang percaya, ada juga yang tidak. Itu tergantung kepada pembaca ya. Oke, kemudian myth itu cerita mistis atau mitos. Jadi cerita mitos ini adalah cerita suatu daerah yang di dalamnya itu ada ceritanya, cerita mistisnya begitu ya. Contohnya cerita mistis itu misalnya Nyi Roro Kidul ya. Kemudian apalagi? Iya, misalnya apa? Iya, Si Manis Jembatan Ancol ya. Nah, itu cerita tentang mitos atau cerita mistis, bisa dikait-kaitkan dengan suatu tempatnya juga ya. Kemudian ada juga yang namanya fairy tale. Ini adalah dongeng tentang peri ya. Kalau ini biasanya kita biasa dengar dari orang tua kita, ibu terutama ya. Misalnya tentang cerita Cinderella ya. Kemudian apalagi Pinocchio ya. Ceritanya ringan-ringan saja kalau fairy tale ya. Yuk kita lanjut. Ya, sekarang kita belajar tentang struktur teks daripada naratif teks. Di sini ada 4. Yang pertama itu orientation. Orientation itu adalah kalau di buku itu pembuka, ya, pembukaan. Di sana karakter atau tokohnya ditampilkan. Siapa saja sih di sini tokoh utamanya, pokok pembantunya, ya. Kemudian di mana tempatnya, ya, begitu. Nih, sudah ada penjelasannya. Kemudian kedua ini complication. Complication di mana problems atau masalah muncul di cerita itu. Nah, di sini pembaca atau pendengar terlibat. Ya, biasanya terlibat masalah perasaannya atau emosinya. Kalau misalnya kesal, ikut juga kesal. Kalau marah-marah. Nah, di sini konflik terjadi, ya. Nah, begitu. Nah, ini untuk yang ketiga, resolution, di mana setelah complication atau konflik terjadi, pasti ada penyelesaiannya. Nah, di mana problemsnya dari story itu terselesaikan. Apakah itu happy ending ataupun sad ending, ya. Oke, yang keempat ini ada reorientation atau ini opsional. Jadi bisa dipakai, bisa tidak dalam suatu kalau kita membuat atau mencoba membuat suatu teks naratif ya. Nih lesson itu adalah pelajaran yang diambil dari story ya.
Jadi kita ambil apa manfaatnya, apa pesan moralnya dari cerita itu. Ya, oke, go. Ya, purpose of narrative text itu adalah tujuan daripada naratif. Untuk apa cerita atau dongeng itu dalam suatu biasanya ini muncul di soal-soal ya. Di soal-soal itu pasti ditanya, what is the purpose of narrative text? Or what is the purpose of the text? Nah, kita bisa menjawabnya di sini. Ya, the purpose of the narrative text is to amuse. Ya, to amuse itu adalah to entertain atau menghibur the readers or listeners. Jadi untuk menghibur pembaca atau pendengar. Nah, itu tujuan utamanya dari naratif teks ya. Jadi kamu ingatnya nanti ya, apabila kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian jawabnya pasti to amuse or entertain the readers. Ya. Next. Language features of narrative text. Jadi kebahasaannya, bahasanya bagaimana dalam cerita naratif itu. Ceritanya tentang kancil dan kura-kura itu sudah lama sekali. Itu mungkin dari ibu kecil pasti itu ceritanya begitu ya. Maka untuk ciri kebahasaannya di sini dipakai dalam bentuk action verb past tense atau bentuk lampau. Ya, nih ciri-cirinya. Kemudian pasti kalau ini ciri daripada naratif, ya ini bentuknya past tense atau bentuk lampau. Coba lihat lagi adverb of time-nya. Pas pertamanya itu ada once upon a time atau once, long ago, long time, a long time ago, one day, dan sebagainya. Itulah ciri daripada naratif teks ya. Jadi diawali dengan ini adverb of time ya. Kemudian yang ketiga ada time conjunction. Nah, pasti ada ini ya apa kata penghubungan kata penghubungnya ya yang menunjukkan waktu. Ini ada kata when, then, suddenly. Nah ini ya, ini cirinya. Kemudian ciri yang keempat adalah non-singular and plural with or without. Ya, tanpa the, this, those, my, their, etc. Contoh Cinderella, Sang Kuryang dan sebagainya. Ya, jadi langsung di dalam, biasanya di dalam, ya judul atau di dalam teksnya. Ya, jadi tanpa apa namanya ini, the, this, those, or sebagainya ya di sini. Kemudian direct speech di sini pasti dalam cerita itu pasti ada yang namanya speech langsung atau ucapan langsung ya. Ini contohnya my name is Snow White. Ya, pasti ada di sana ya. Oke, lanjut ke adjective non praise. The most beautiful days. Nah, di sini pasti ada adjective non praise. Adanya the most beautiful days, the most beautiful prince, the most beautiful princess gitu ya. Kemudian the most beautiful. Di sininya banyak ya, banyak sekali memakai adjective non praise ya. Kemudian yang terakhir adverbial praise itu ada kata happily ever after. Ini biasanya berada di akhir cerita ya. Ya, ini social function of the narrative text. Itu sudah jelas tadi Ibu sudah singgung bahwa inti social functionnya daripada narrative text itu yang pertama adalah to entertain or amuse, menghibur pembaca pendengar, dan yang kedua to get moral value atau mengambil nilai-nilai luhur dari cerita atau pesan moral ya. Nah ini ada dua. Lanjut. Moral value, moral relation. Ini moral value, moral relation harus mencari atau membuat sendiri dengan membaca teks secara sesama. Jadi kita simpulkan daripada teks itu biasanya memakai kata we should ya, kita sebaiknya, kita seharusnya, janganlah, seharusnya kita tidak. Contohnya kita ambil daripada malin kundang. Nah, seharusnya kita menghormati orang tua. Nah, ini moral value-nya memakai
itu ya. Jadi kita gunakan kata should atau don't atau we should not ya. Nah, ya kita baca kembali ya. Oke. Nah, yang kemarin tugasnya Ibu tunggu ya. Ini sudah kita akhiri saja karena ini sudah kalian dapatkan dan ada beberapa siswa yang sudah memberikan atau menyerahkan lewat WAG atau Google Classroom. Terima kasih, dan bagi yang belum, Ibu tunggu. Ya, oke. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat and see you later. Thank you.